Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam seger waras. Ya, sahabat Ipari, kita bersama lagi di podcast Ipari Kabupaten Blora dengan tema yang apa Mbak hari ini? Peran wanita, perempuan ya. Kita bahas tentang keluarga sakinah, tapi kita lebih ke spesifik membahas, kita akan kupas tuntas peran perempuannya. Oke ya, dengan narasumber kita penyuluh agama Islam dari Kecamatan Bogorjo, Ibu Rotun Fadila SPD. Selamat siang Bu. Biasa disapa Bu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah ya sehat. Ya kita ini lagi karena adanya tepuk sakinah. Lagi jadi kita ini membahas sakinah. Iya, kita mau membahas tentang sakinah ya. Sakinah mawaddah warahmah, keluarga sakinah. Ya Bu ya. Jadi apa sih Bu sebenarnya pengertian dari keluarga sakinah itu Bu? Iya, masih Mbak Nila dan Mbak Dian. Pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang didasari atas dasar rasa cinta, kasih sayang, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan yaitu ada di surat Rum ayat 21, yaitu ingin mencapai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu jadi keluarga sakinah itu ketika kita berkeluarga mengalami tenang ya Bu ya, kepastian dan nanti akan berakhir bahagia gitu ya. Jadi keluarga sakinah. Terus sebenarnya walaupun dalam keluarga itu kan peran semuanya juga sangat berpengaruh gitu ya. Tapi di sini kita membahas tentang perempuan ya. Perempuan. Jadi kenapa kok kita sampai membahas perempuan itu? Kenapa gitu? Itu Bu. Jadi ketika ada permasalahan keluarga itu sedikit banyak selalu perempuan yang dipersalahkan. Peran istri. Ini wong wedok kurangnya. Jadi rada ora terima kalau kene gitu. Ya kita membahas bahwa perempuan itu juga punya peran yang penting di dalam mewujudkan kesakinah. Kira-kira apa Bu? Jadi untuk perannya seorang perempuan itu sebenarnya berperan apa enggak, atau perempuan itu hanya pelengkap atau hanya penambah masalah? Iya. Menurut saya perempuan sangat berperan sekali untuk membentuk keluarga sakinah. Justru intinya ya Bu. Iya, intinya sangat penting sekali. Banyak sekali peranannya sebagai seorang perempuan untuk membentuk keluarga sakinah itu. Yang pertama di antaranya adalah peran perempuan sebagai istri. Sebagai istri. Istri harus bisa mendampingi suami dengan setia, ya, dengan kasih sayang, dengan cinta, dan dengan doa. Jangan lupa dengan doa. Ya, itu sangat penting sekali. Setia menemani dalam keadaan suka dan duka, apapun yang terjadi, harus selalu setia mendampingi suami. Enggak hanya pas senang tok ya Bu ya. Perkasa pun kita harus padahal sekarang di era sekarang perempuan perkasa lari. Ya, Sekarang fenomenanya banyak saat ini tuh perempuan itu malah jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Ya, kembali lagi bukan tadi perannya. Jadi selain itu sebagai seorang istri, adakah peran yang lain? Ada juga. Tapi saya bertanya sama jenengan. Iya, apa itu? Apa itu? Kenapa? Perempuan itu dilahirkan dari tulang rusuk. Oh gitu. Iya.
bukan dari tulang kepala ataupun bukan dari tulang kaki. Wah, itu pertanyaan sulit. Baik. Kenapa bukan tulang? Apa itu Bu? Jawabannya apa yang kita Bu? Jawabannya apa itu Bu? Jawabannya adalah karena tulang rusuk itu berdekatan dengan hati. Ya, yang satunya itu perempuan harus diperhatikan Karena itu lebih sensitif karena tulang rusuk dekat dengan hati saya. Dilindungi juga. Betul. Kenapa tidak dari tulang kaki? Karena perempuan tidak patut untuk diinjak-injak. Kenapa tidak? Artinya dalam sekali. Iya. Kenapa tidak dari Dari tulang kepala? Perempuan bukan seorang pemimpin. Seperti itu. Jadi sebenarnya perempuan itu harus disayang, dimanja, diperhatikan. Jadi berarti kalau intinya ketika keluarga itu ingin sakinah, itu juga perempuan harus dimanja dan harus disayang, dan perempuan juga harus menunjukkan kebahagiaannya gitu ya. Ya itu juga paling penting. Tapi juga perempuan harus juga punya gimana nih, harus ada komitmen untuk suami juga. Di antaranya harus taat juga kepada suami yang Surganya. di antaranya surganya melalui itu juga kan, ada 4 yang bisa menjadikan wanita masuk surga itu dari pintu manapun kan ada 4 cara. Di antaranya melalui taat kepada suami, melakukan sholat 5 waktu, melakukan puasa Ramadan, dan menjaga harga diri ataupun kemampuan si wanita itu. Jadi ya sangat penting. Mungkin ada untuk fenomena sekarang ini ya di gen alpha ya. Sekarang apalagi fenomena perceraian gitu banyak sekali, dan dari dari tinggi, dan itu ternyata yang mengajukan banyak perempuan bagian, tidak malah dari laki-laki. Dan ketika kita lihat data yang ada di pengadilan agama itu kebanyakan ekonomi. Jadi menurut panjenengan fenomena seperti itu terkait dengan peran perempuan bagaimana Bu? Jadi kok perempuan sekarang, era sekarang ketika ekonomi, jadi ekonominya nggak senang, nggak bahagia sedikit, milih bercerai. Alasannya nggak nyaman lah, sudah nggak anu lah. Itu gimana untuk tetap bisa bertahan? Menurut saya ya, untuk bisa tetap bertahan ya, kita tingkatkan iman dan takwa. Tentunya nih, Tetap pertama itu iman dan takwa, mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi perempuan yang selalu bersyukur. Nah, Itu kuncinya. bersyukur. Ya, berarti bersyukur itu Apapun kondisinya harus selalu bersyukur dan bersabar ketika menerima ujian ataupun musibah. karena kita tidak ada yang tahu keluarga kita itu ujiannya seperti apa. Jadi terkait lagi Bu dalam peran seorang perempuan di keluarga sakinah. Tadi jenengan bahwa perempuan itu sangat berperan sekali di antara kita tadi sebagai istri. Ada lain Bu mungkin yang titik dari untuk keluarga itu sebenarnya kalau bahagia itu istri harus seperti ini, walaupun itu tidak menjadi utama tapi juga menjadi utama tidak menjadi utama peran yang lain, walaupun tidak dimunafikan bahwa sebuah keluarga itu peran semuanya itu pasti, tapi perempuan itu kan juga harus tetap berperan penting di dalam keluarga itu untuk melangsungkan menjadi keluarga yang sakinah gitu. Itu berikut. Tentunya ada peran lain, Mbak Dian ya. Ada peran perempuan yang lain, di antaranya peran sebagai ibu. Peran sebagai ibu itu juga menjadi tonggak pertama untuk bisa menjadikan anak-anak itu sukses. Pendidikan pertama. Pendidikan anak ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak.
anak itu mau jadi apa, itu adalah tugas orang tua, terutama adalah ibu, karena ibu yang mempunyai banyak waktu bersama dengan anak itu tadi, yang melahirkan juga yang mempunyai ikatan batin juga. Iya, itu adalah tugas pertama adalah ibu. Ada kiat-kiatnya, banyak sekali kiatnya untuk menjadikan anak menjadi sukses dunia akhirat tentunya. Boleh Bu diungkapkan Bu? Ada sih beberapa. Di antaranya apa Bu? Di antaranya yang pertama, sebagai ibu harus selalu memperbaiki diri yang pertama. Pun harus terus belajar, belajar ilmu agama, ilmu yang lain, harus terus belajar untuk menunjang. Sebelum kita mendidik anak-anak, kita harus mendidik diri kita dulu. Ya, itu nanti seperti itu. Mencontohi kita karena dulu ya. seorang ibu juga bisa menjadi tauladan untuk anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, otomatis anak akan meniru. Itu adalah yang penting juga. Karena ibu adalah role model untuk anak-anak kita. Tadi di antara adalah memperbaiki diri sebelum pendidik anak-anak. Yang kedua menjadi tauladan tadi, Yang ketiga ada lagi, yaitu ibu harus mendoakan anak agar anak mendoakan yang terbaik lah tentunya agar anak bisa menjadi sukses. Sukses punya akhirat tirakat ya. Di antaranya yang lain juga tirakat itu bisa juga, pasti tentunya setiap orang itu punya amalan-amalan yang diandalkan, cara tirakat masing-masing. Mempunyai amalan yang diandalkan, yang bisa istiqomah, yang bisa menunjang anak itu, salah satu penunjang anak itu bisa menjadi sukses. Pastinya ada, pastinya bisa juga dengan melaksanakan sholat. Selain sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat atau sholat yang lain. Salah satu penunjang. Bisa juga dengan puasa. Selain puasa wajib, puasa sunnah, bisa puasa wetone anak juga bisa, puasa Senin Kemis juga bisa, puasa Daud atau puasa-puasa yang lain bisa. Tentunya dilakukan dengan istiqomah. Pilih salah satu. Tapi istiqomah. Syukur semuanya. Yang susah itu istiqomahnya. Harus konsisten. Siapa yang istiqomah? Jadi itu ya Bu. Jadi memang peran perempuan selain tadi sebagai istri juga sebagai ibu. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita untuk menjadi ibu yang baik, karena ibu itu kan tadi betul madrasah pertama ketika anak. Kenapa kok anak itu dekatnya seringnya kan sama ibu? Karena ya tadi ibu melahirkan juga, pasti emosionalnya lebih dekat ya dengan ibu. Jadi mau nggak mau kita juga harus bersikap baik kalau memang anak kita ini jadi baik, model dan iya betul. Gitu. Jadi perannya luar biasa nih. Padahal di Indonesia khususnya di Blora juga banyak kan ibu-ibu yang bekerja juga kayak kita yang ketika ketemu anak aja terbatas. Ya, itu gimana Bu untuk mengantisipasi fenomena tipsnya Bu? Ya, ibu-ibu pekerja kita biar tetap bisa berperan serta untuk menjaga keluarga dan menciptakan anak yang hebat, itu gimana Bu? Ada tipsnya mungkin? Tentunya tetap bagi waktu lah Pak, bagi waktu untuk anak juga ada, untuk pekerjaan juga ada, harus imbang lah, tentunya harus imbang. Untuk suami juga ada Ibu. Ya harus pastinya kok protes. Nanti protes suaminya. Ya berarti perempuan itu juga harus jadi manajer waktu yang baik ya. Jadi harus ada talenta. Iya betul. Nah, ini kita nggak mau uji wanita saya. Memuji diri kita sendiri. Tidak hanya suaminya aja yang memuji. Kita
kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ya, jadi di era ini Bu, era gen alpha ini kan itu ya Bu, fenomena perempuan sekarang yang saya menjaga mahramnya aja sakar PDW lah kayak gitu. Mungkin panjenengan selaku ibu juga ya, dan untuk mempersiapkan perempuan yang tangguh di era sekarang itu seperti apa, mungkin ada tips dan triknya, ada pesan buat kaula muda khususnya calon-calon ibu masa depan, calon perempuan yang besok pastinya akan berkeluarga, agar keluarga itu besok tercipta dengan sakinah mawaddah warahmah, dan yang jelas perceraian itu mulai ini turun. Iya, bagian untuk solusi untuk perempuan zaman sekarang ya, di era Modernisasi gen alpha sekarang ini, gen alpha ini ya di antaranya tetap kita bekali dengan ilmu agama. Yang pertama ilmu agama itu bekal yang sangat penting menurut saya dari ilmu agama. Kita kalau kita sudah mempelajari ilmu agama, tentunya iman dan takwa dari perempuan itu pasti akan kuat sekali. Itu pada dasarnya seperti itu. Dan ketika menghadapi perubahan zaman yang semakin canggih ini nanti tidak kaget seperti itu, agama sudah kuat ya. ilmu agama yang kuat, iman dan takwanya kuat, otomatis bisa mengikuti zaman apapun. Tidak kagetan dan nggak jadi kagetan. Jadi terkait dengan tadi, kalau ilmu agamanya kuat, imannya kuat, juga akan berpengaruh ke sabar dan ikhlas tadi ya Bu. Ikhlas dan syukur itu tadi. Sabar, ikhlas, syukur, itu 3 poin itu ya yang harus kita selalu tanamkan, apalagi buat teman-teman penyuluh ya, para wanita. Penyuluh sana. Ya, jadi perempuan itu harus iman, sabar, ikhlas, syukur. 3 itu kayaknya disebutkan Pak Nus, tapi betul. Itu proses latihan yang sangat betul, ada tahapannya nanti. Nggak bisa mak betul Mbak, moro-moro langsung sabar. Itu latihan, dan itu juga harus dari diri kita. Ya. Pastinya tetap akan diuji. Iya, dalam dari ujian itulah kita bisa menjadi kuat, semakin kuat dari ujian. Iya, dari ujian itu Harus kuat. Berarti kalau pas diuji itu kita nggak boleh menyerah ya Bu? Jangan dong, nggak boleh. Kita kan punya iman. Ngapain harus menyerah? Nanti kalau Kalau kita optimis pada Allah SWT yang akan menolong. Nah, itu. Karena saya sejak dulu itu nggak pernah curhat kepada siapapun, Mbak. Saya nggak punya teman curhat kecuali Allah. Iya. Sejak saya masih remaja, saya nggak pernah curhat kepada siapa. Patut contoh. Dan sekarang wanita sekarang masalah sedikit curhatnya di mensa. Suamiku nah itu ya, itu sebenarnya yang fenomena yang itu ya salah satu persoalan ya. Jadi ketika perempuan itu harus juga bisa menjaga rahasia keluarga, harga diri tadi yang sudah dijelaskan Bu Nur. Salah satunya menjaga harga diri kita ya, salah satunya menjaga keluarga, jangan diumbar. Media sosial Karena itu adalah aib keluarga. Oke ya, Banyak sekali ya. pengalaman berbagi. Bisa pembelajaran kita sebagai seorang perempuan ya. Jadi tadi sahabat penyuluh kita sudah membahas tentang peran perempuan yang sangat, sebenarnya perempuan itu ya perannya luar biasa untuk membentuk keluarga sakinah khususnya. Ya. Sahabat penyuluh, kita sampai di akhir perbincangan kita hari ini. Ya, jadi pada intinya bahwa seorang perempuan itu tadi syukur, ikhlas, sabar. Ya, itu syukur, ikhlas, sabar. Insya Allah keluarga sakinah akan
mudah tercapai gitu. Walaupun syukur, ikhlas, sabar itu tidak mudah, harus ada tahapannya. Tapi saya yakin bahwa sahabat penyuluh itu pasti bisa untuk menjalani step by step proses dari rumah tangga ya. Mungkin sekian podcast hari ini bersama saya Dek Dila Dan Dek Dian, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.